Kalau kemarin kita sering nonton timnas Jepang di Piala Dunia maupun di Piala Asia, lihatlah hampir semua pemain-pemain yang mengisi line up dari Matahari Terbit. Terlihat tidak, salah satu dari mereka ada sosok pemain asing, yang iseng duduk manis atau lari-lari kecil untuk pemanasan, nyatanya tidak. Timnas Jepang terus bermaterikan pemain-pemain murni asli negara bunga sakura, walaupun kini populasi penduduk Jepang terancam punah, tetapi seolah mereka tak mengkhawatirkan akan hal tersebut, dan selalu ada saja stok pemain, yang bakal memperkuat timnas Jepang. Pemain-pemain ini berstatus sama dengan pemain-pemain dari timnas negara lain. Kurang lebih samalah, dengan pemain-pemain diaspora kita yang bermain untuk klub-klub Eropa, cuma bedanya skuad Garuda lahir dan besar di Eropa. Namun sebagian besar pemain Jepang adalah murni akamsi, alias anak kampung sini, dan kebanyakan dari mereka lahir dan besar di Jepang. Pasca Piala Dunia 2010 selesai, timnas Jepang sudah menghentikan upaya naturalisasi pemain karena dianggap kurang efektif untuk mendongkrak prestasi tim. Seiring berjalannya waktu, Samurai Biru lebih mengutamakan pembinaan di usia dini, dan pada akhirnya terciptalah timnas Matahari Terbit yang bermaterikan diisi wajah-wajah lokal. Namun siapa yang menyangka Samurai Biru di awal kebangkitan sepak bolanya untuk menjadi raksasa Asia di sepak bola, rupanya negeri Matahari Terbit, juga pernah melakukan hal yang sama seperti yang dijalani oleh timnas Indonesia. Yakni dengan menaturalisasi pemain, namun jumlahnya yang masuk ke skuad utama tak sebanyak skuad Garuda, yang bila ditotal semuanya satu skuad lebih pemain abroad. Berikut adalah pemain yang pernah dinaturalisasi timnas Jepang, dan pemain-pemain inilah, yang berjasa antarkan Jepang dan membentuk sekaligus menjadi pondasi permainan tim Samurai Biru, namun ada juga yang tak berkontribusi banyak bagi Nippon Cahaya Asia. Yang pertama Nelson Yoshimura, yang lebih dikenal di Jepang dengan nama Daishiro Yoshimura, merupakan pemain naturalisasi pertama, bagi timnas Jepang di tahun 1970. Pemain berdarah keturunan Brasil Jepang tersebut, lahir di Sao Paulo, Brasil pada 1947. Lakukan debut pertama bagi Samurai Biru, tepatnya pada laga yang mempertemukan Jepang dengan Taekuk Warrior Korea Selatan. Di laga-laga berikutnya, Daishiro Yoshimura memperkuat skuad Matahari Terbit, di kualifikasi Olimpiade Cabang Sepak Bola pada 1972 dan juga Olimpiade 1976, pada Asian Games 1974, dan pada kualifikasi Piala Dunia 1974. Pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah, Daishiro Yoshimura telah mencatatkan 46 caps, dan menorehkan 7 gol bagi timnas Jepang. Yang kedua adalah Rui Ramos. Pemain sepak bola asal Brasil yang merantau di negeri Sakura di era 70-an hingga 90-an, pemain yang bermain di posisi gelandang serang tersebut, telah berlaga di J-League One sejak musim kompetisi 1977 hingga 1996, lebih tepatnya 19 musim bersama Kawasaki Verdy. Klub yang kini bernama Tokyo Verdy tersebut berkat kehadiran Rui Ramos, klub ini mampu bertengger di papan atas J-League One, dan meraih beberapa gelar di era 90-an, diantaranya 2 kali Verdy diantarkan juara J-League One, raih Piala Liga 1 kali, dan 1 kali pula Tokyo Verdy dibawanya angkat trofi Piala Superliga. Rui Ramos juga merupakan bagian dari skuad Kawasaki Verdy, yang juara Liga Champions Asia pada 1987 usai taklukan Al Hilal. Salah satu tipikal pemain gelandang modern yang kini jadi inspirasi para pemain muda Jepang. Nyatanya berkat hadirnya Rui Ramos di line up Samurai Biru, timnas Jepang sukses juarai Piala Asia 1992 yang merupakan gelar pertama negeri Sakura. Yang ketiga Alessandro Santos atau Alex. Pemain asli Brasil yang merantau ke Jepang pada usianya yang masih 16 tahun, dirinya bergabung bersama klub Shimizu S-Pulse, tepat pada tahun 1997. Alex resmi jadi warga negara Jepang dan jadi bagian skuad timnas Jepang pada 2001. Pemain yang terampil mengisi pos gelandang bertahan dan bek sayap kiri ini, nyatanya juga berkontribusi pada skuad negeri Sakura terlebih di Piala Dunia 2002, dan juga Piala Dunia 2006. Namun sayangnya pasca Piala Dunia 2006, Alex memutuskan untuk gantung sepatu. Yang keempat Marcus Tulio Tanaka. Salah satu pemain belakang timnas Jepang, yang mampu mencetak banyak gol.
baik di klub maupun untuk timnas Jepang. Pemain ini merupakan pemain keturunan Jepang-Brasil. Tepatnya lahir di Sao Paulo, Brasil pada 1981, berposisi sebagai pemain bek tengah, tak menghalanginya untuk mencetak skor bagi klub dan negaranya. Ketika bermain untuk Urawa Red, klub ini pun diantarkannya bertengger di papan atas J-League One. Tak sampai di situ, kerja keras Tulio Tanaka juga antarkan klub tersebut merajai di Liga Champions Asia. Bahkan torehan golnya terhitung cukup menyamai pemain depan. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kekurangan, mohon untuk tinggalkan komentar.